Engkau mengasihani kami. Ampuni dan kasihanilah kami saat ini Tuhan. Dan saat ini hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, firman itu bisa kami dengar dan bisa kami lakukan. So, karena itu pakailah hamba ini dan anak-anak yang nanti membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau rapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mari jemaat yang hadir di tempat ini semuanya, di sekeliling ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan roh, hati dan pikiran mereka bisa tertuju hanya kepada firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa firman ini mengambil alih di dalam hidup kami. Ampuni dan kasihani, tebus dan baharilah kami. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Lalu sama-sama kita percaya, katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Ya, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang nantinya akan dibaca oleh Martin Julian dan James Rahman. Dan kitab kudus ada di kitab kudus perjanjian lama dan juga di kitab kudus perjanjian baru. Mari kita coba buka Bapak Ibu, yang pembacaan yang pertama nanti akan dibacakan oleh Martin Julian, yaitu kita buka di kitab kudus perjanjian lama, yaitu 2 Samuel. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat yang dibaca pada ayatnya yang kedua sampai dengan ke-9. Dia lompat ayatnya yang ke-14, 15 dan 24, dan lompat ke ayat 26 dan 27. Sedangkan di dalam kitab perjanjian baru nanti saudara-saudari siapkan kitab kudus perjanjian baru, yaitu Matius pasal yang ke-22 yang dibaca pada ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 dan sampai ayat yang ke-40. Terus James nanti akan siapkan pembacaan yang kedua, yaitu 2 Samuel. Tetap di 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ini James yang baca nanti. Saya ulangi supaya biar jangan saudara-saudari hilap bahwa pembacaan yang kedua terdapat di 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dan pembacaan yang kedua yaitu Keluaran pasal 20 yang dibaca pada ayatnya yang ke-13, 14, lompat ke 16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya ulangi, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 sampai 14, lompat ayat yang ke-16 dan 17. Itulah pembacaan-pembacaan yang saya sudah utarakan. Karena itu pembacaan yang pertama dibacakan oleh Martin Julian. Ya, Martin, siap? Keras suara. 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-2 sampai 9 dan yang ke-14 sampai 15 dan 24 dan 26 sampai 27. Iya. Judulnya Daud dan Bathsheba. Mantap. Dua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya,
lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Tampaklah kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Hiti itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ayat 6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang itu datang kepada aku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentang keadaan perang. 8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan Uria. Ayat 15, ditulisnya dalam surat itu, demikian raja mati juga. Membuat Daud mengadakan pembunuhan berencana kepada Uria, suami Batseba. Ya, kita lihat dari satu persatu. Saat ini firman mengatakan betapa kejamnya seorang raja yang perilakunya seperti ini. Ya, kita mulai dari judulnya bahwa akibat dari hawa nafsu, selingkuh, maka seorang raja di Israel, yaitu Daud, melakukan pembunuhan berencana kepada Uria, yaitu suami dari Batseba. Haleluya. Kenapa saya katakan pembunuhan berencana? Ini ada ayat. Bapak Ibu kaget kalau umpama topik yang saya angkat ini ya sangat tenar di akhir-akhir ini ya di Indonesia terjadi kepada ya Polri kita melakukan hal-hal yang hampir sama, sekalipun motif agak berbeda, tetapi tidak jauh berbeda. Haleluya. Ya, kita coba buka ayat yang pertama adalah yaitu hawa nafsu, keinginan dan selingkuh. Kita lihat di ayat yang kedua, yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-11. Coba Martin baca ulang ayatnya yang kedua. Keras keinginan. Baca Martin, keras. Ayat yang kedua saja. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang kedua saja. Ini salah satu keinginan, hawa nafsu. Jangan tutup Alkitab.
tetap terbuka. 2 Samuel pasal 12 Baca saja langsung, tidak usah ayat baca. Baca saja ayat. Ayat 2. Si kaya mempunyai sangat banyak. Bukan ayat yang sebelah ini. 2 Samuel pasal yang 11. Bukan pasal 12. Ngana pembacaan, bukan Jojo pembacaan. Ayat 2 sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas loto istana, tampak kepadanya dari atas loto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, inilah jaga matamu. Amin. Jaga matamu. Saya sudah tidak melihat, ya bersyukur. Saya punya mata sudah di ini, jadi tidak melihat. Jadi panca indera itu adalah 5 indera, yaitu mata untuk dipakai untuk melihat, telinga pakai untuk mendengar, hidung pakai untuk mencium, lidah untuk merasa, dan kulit untuk meraba. 4 dari indera saya masih normal, tetapi 1 sudah tidak normal, yaitu mata. Bersyukurlah, hati-hatilah kita yang masih melihat, jagalah matamu supaya jangan terpancar hal-hal hawa nafsu, keinginan. Amin. Itu yang pertama. Hukumnya ada di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17. James, baca dengan keras. Ini bukan saya reka-rekayasa, tapi firman, supaya kita belajar dari firman ini. James, Keluaran 20 ayat 17. sudah baca, tidak perlu dengan bilang, saya sudah bilang. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesama, Keras. jangan mengingini istri orang. atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau Haleluya. punya sesamamu. Itu jangan ingin istri orang, punya orang, barang harta benda. Keras, dia dikenakan hukum itu di pasal yang ke-20 kitab Keluaran. Kalau di pemerintah ya KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Oh, haleluya. Kita lihat lagi, maju seayat lagi, selangkah. Martin, ayat yang ketiga, ini adalah persinahan atau selingkuh. Alkitab terbuka, ayat yang ketiga. Martin di pasal 11 ayat yang ke-3. Martin punya pasal yang ke-11, James punya pasal yang ke-12. Siap-siap. Alkitab tetap terbuka. 2 Samuel pasal 11 ayat 3. Baca keras. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Heti itu. Ya, langsung lanjut ke 4. Ayat 4. Baca keras, jangan sama dengan orang belum makan. Ayat yang ke-4 lanjut. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia perempuan itu, datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia perempuan itu, baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5 langsung lanjut. Ayat 5. Lalu
mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Haleluya. Selingkuh. Amin. Kita bongkar saat ini. Jangan terjadi, saya kira di jemaat kita tidak akan terjadi. Amin. Amin. Betapa besar dosanya anak-anak Tuhan yang melakukan hal ini. James, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Baca ayat yang ke-14. Alkitab tetap terbuka, Martin, James. Jangan loyo-loyo. Baca ayat yang ke-14. Alkitab tetap terbuka supaya cepat. Jangan bersinah. Jangan bersinah. Amin. Ya, Daud telah melakukan persinahan. Dia dikenakan pasal 20 ayat yang ke-14. Jangan bersinah. Haleluya. Enak kita ucapkan jangan bersinah. Tetapi di dalam pelaksanaan prakteknya agak berat. Tapi itu bukan salah satu beban. Tetapi mari kita dekatkan diri kepada Tuhan supaya kita dituntun oleh firman. Amin. Ya, kita lanjut lagi. Martin siap. Kita lihat bahwa berpura-pura ini sama dengan bohong. Di hati berkata manis, lembut, memberikan hadiah, menjuru dia pergi ke rumahnya supaya tidur dengan istrinya. Karena Daud berpura-pura seakan-akan baik tingkah lakunya kepada Uria, tetapi tidak tahu hatinya jahat. Yaitu ayat yang ke berapa Martin? 16. Coba baca ayat yang ke-6 dan 7. Baca. Kita lihat kedok. Lalu Daud menyuruh orang kepada Haleluya. Yoab mengatakan, Munafik. suruhlah Uria orang Heti itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentang keadaan perang. Nah, terus lanjut satu ayat lagi. Keadaan perang terus lanjut. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Haleluya. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa dia raja. Haleluya. Ini luar biasa, ini berpura-pura, ini pura-pura baik. Kita lihat sesudah perselingkuhan ini terjadi dan Batseba mengandung, maka diketahui bahwa orang memberitahukan kepada raja bahwa dia telah mengandung, dan dia berpura-pura membohongi, memutarbalikkan fakta supaya Uria tidak terdengar, tidak mengetahui. Maka disuruh seorang untuk pergi menemui Uria di tempat peperangan. Haleluya. Di ayat 1 mengatakan bahwa peperangan itu adalah Israel melawan apa? Ayat 1, coba Martin, cuma angkat ayat 1, coba baca. Israel sementara berperang melawan orang apa? Alkitab tetap terbuka, jangan buka sana buka sini. Pada peringatan tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju Berperang. beserta orang-orangnya Beserta orang-orang. dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan Bani Amon. mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Iya, dia tinggal enak di Yerusalem, di istana lagi, tidur nyenyak. Hebat. Prajurit
Daud ini adalah salah satu adalah orang yang dikorbankan. Uria, suami dari Batseba, dan pas panglima perang adalah Yoab. Mereka berdua bersepakat. Daud menyuruh salah seorang untuk pergi ke tempat pertempuran, yaitu Israel, melawan orang apa tadi? Orang apa, Martin? Orang apa? Bani Amon. Iya, Bani Amon. Ternyata ada persepakatan jahat, ada rencana buruk supaya dia dibawa ke istana dan Raja Daud berpura-pura menanyakan keadaan perang di tempat di sana. Dan akhirnya apa? Dia meraih bahwa kau membersihkan kakimu dan pergi ke rumahmu supaya tidur dengan istri. Tetapi itu ditolak oleh Uria. Di samping itu pun disodorkan hadiah, tapi tidak disebut hadiah apa. Tentunya mungkin hadiah yang menarik. Akhirnya Uria tidak pergi tidur dengan istri dan dia merasa bersalah apabila kalau dia pergi ke rumahnya, karena dia dipanggil pulang. Di sini dia berpikir bahwa teman-temannya pasukan Israel mau melawan bangsa Bani Amon ini. Jadi dia tidak layak. Perasaan dia tidak mengizinkan bahwa dia harus tidur dengan istri di sana di rumah enak-enak, sedangkan panglima dan semua pasukan adalah menderita di dalam peperangan. Dan akhirnya suruh apa? Disuruh pergi tidur di rumah, tapi dia tidak pergi. Akhirnya dia tidur di depan istana, pintu istana, dan akhirnya mereka tinggal sama-sama dengan pasukan-pasukan Raja Daud. Sinilah kita lihat bahwa berpura-pura ini tidak diketahui oleh siapapun. Dan pada waktu Uria ini pergi, dikirimkan surat kepada Yoab, dan anehnya untung Uria tidak membuka surat itu di dalam perjalanan. Kalau seumpamanya dia membuka surat itu, maka dia akan mungkin atau menghindari diri di waktu peperangan. Tapi ini uniknya, betapa jujurnya hati dari seorang prajurit itu adalah Uria. Hebat. Haleluya. Dan akhirnya itu terlaksana. Di waktu peperangan, isi surat itu, tempatkanlah Uria di posisi terdepan, dan apabila terjadi penyerangan, tarik mundur yang lain pasukan supaya biar dia terbunuh mati, supaya istrinya diambil oleh Daud. Cak. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan ini firman mengatakan, bukan saya ya. Silakan hakimi. Sinilah kita lihat, ini adalah salah satu kebohongan. Haleluya. Kita lihat di Kejadian, hukum apa yang dipakai, yang dikenakan. Kejadian pasal 20, James ayat yang ke-14, ayat yang ke-16. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Apa hukum? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Iya, dia berpura-pura. Padahal di balik itu hatinya tidak dapat diduga oleh suaminya Batseba. Haleluya. Munafik. Amin. Tempat ini tidak ada seperti itu. Laki-laki ganteng, pemimpin, bongkar supaya biar kita tahu kedoknya. Amin. Ya, kita lanjut lagi.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sesudah Uria mati terbunuh, maka menangislah Batseba, istri dari Uria ini. Tetapi ini ada dua kemungkinan kalau di saya. Karena pertama, apakah dia menangis itu benar-benar dia berduka cita karena suaminya sudah mati di dalam pertempuran? Ataukah yang kedua, apakah dia bergembira bersyukur dan dia menangis? Syukur, suami saya sudah meninggal, berarti saya akan kawin dengan yang pembuat selingkuh. Haleluya. Haleluya. Ini ada dua kemungkinan. Ini dua kemungkinan. Menangis karena sedih ingat suami yang meninggal, ataukah menangis karena gembira? Ada orang yang menangis karena gembira. Amin. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Tapi di tempat ini tidak. Haleluya. Betapa munafiknya. Dan ini pun ada dua kemungkinan lagi, bahwa istri dari Uria Batseba ini, pertama, sebenarnya mungkin dia tidak lakukan itu. Ini mungkin dia tidak lakukan itu. Tetapi karena seorang raja memanggil, maka dia pergi. Tetapi kalau pun dia tidak pergi, maka dia mungkin merasa takut karena dia adalah seorang raja, bisa nyawanya terancam. Amin, Bapak Ibu. Ini dugaan. Tetapi bersyukurlah kalau dia menangis, itu adalah menangis mengingat bahwa suaminya telah meninggalkan dia. Haleluya. Firman luar biasa saat ini. Saya percaya bahwa di tempat ini tidak seperti itu. Dan akhirnya sesudah berkabung, disuruhnya Daud untuk mengambil istri dari Uria ini, yaitu Batseba untuk datang ke rumahnya dan dia kawin dengan dia. Haleluya. Inilah keadaan yang terjadi di firman saat ini kita dengar. Amin. Tetapi semuanya itu kita lihat bahwa CCTV yang sekarang ini kita lihat dibuat oleh pabrik-pabrik yang ada di dunia. Tetapi pabrik-pabrik yang ada di dunia, merek apapun yang terbaik, tetapi dia tidak dapat mendeteksi hati manusia. Amin, Bapak Ibu. Hanya CCTV Tuhan, ciptaannya dari surga, dari Tuhan sendiri, dapat mendeteksi dan siapa namanya, siapa mereknya yang dikirim dari Tuhan itu, yang dibuat dari Tuhan itu. CCTV itu adalah Nabi Nathan. Amin. Nabi Nathan. Haleluya. Hati manusia tidak dapat diduga oleh kita manusia. Hanyalah CCTV Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang menyuruh memperingati Nathan dan pergi Nabi Nathan memperingati Daud dan Daud menyesal. James ayat yang keberapa tentang peringati? Kita lihat ada ilustrasi. CCTV yang membuat ilustrasi hanya CCTV dari Tuhan. Indah, hebat, luar biasa. Coba James baca ayat yang ke-1 sampai ke-3. Kita lihat, luar biasa. Dan itu tidak diketahui. 2 Samuel pasal 12 Sudah bilang saja. 1 sampai 3. Ya, ayat. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Luar biasa Si CCTV miskin itu. tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama
dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Haleluya. Dia sayang. Ya, kita lihat bahwa ilustrasi ini bahwa ada cerita seorang kaya dan seorang miskin. Kaya ini dia mempunyai banyak ternak, tetapi yang seorang miskin ini cuma satu. Tetapi itu juga mau diambil oleh orang kaya ini. Haleluya. Betapa kejam. Kenapa ayat-ayat yang saya ambil ada di Keluaran, kemudian nantinya ada di Matius? Ini ada ayatnya nanti. Haleluya. Lanjut James, baca. Lanjut. Apa kata Daud? Karena Daud tidak mengetahui CCTV yang datang ini. Karena dia tahu bahwa cuma dia dengan Yosua yang tahu. Haleluya. Ternyata ada CCTV Tuhan yang tahu, yaitu Nabi Nathan. Baca lanjut. Ayat 4 dan 5. Pada suatu waktu orang itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ya. Jadi ia mengambil anak domba betina dari si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu ia menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Haleluya. Lanjut ayat yang ke-6. Itu sudah lanjut ayat ke-6 supaya mau berakhir firman ini. Ya. Semua hampir berakhir. Ayat yang ke-6 dan 7 sampai selesai supaya biar kita tahu. Dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Haleluya. Daud tidak mengetahui CCTV Tuhan yang dipasang. Dan akhirnya dia bilang orang seperti itu sudah bisa dihukum mati. Kemudian lagi harus diganti 4 kali lipat dari yang diambil. Oh, haleluya. Tapi ternyata CCTV Tuhan ini, yaitu Nabi Nathan mengatakan, engkau sendiri. Haleluya. Tetapi Daud langsung kaget, terkejut, dan dia menyesal. Ini adalah keunikan bahwa dia mengaku kesalahan itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita melakukan hal yang jahat, kemudian sangkakan kita bahwa tidak ada sesuatu orang yang mengetahui. Tetapi ternyata ada orang yang datang memberitahukan kepada kita, maka kita akan terkejut. Dan itu kita tahu siapa, tentunya orang yang punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita menyesal, maka dia diampuni, sekalipun ada hukuman-hukuman yang dia jalani, tetapi sampai dengan kematian itu tidak akan terjadi. Haleluya, berbahagia. Haleluya. Hebat. Ya, ini seperti kejadian saat ini di tubuh Polri kita saat ini. Saya tidak menghakimi siapapun yang melakukannya, tetapi di media massa pun semua kita telah melihat dan mendengar hal ini. Mungkin lebih hukum yang dilakukan oleh yang kita dengar sekarang ini. Mungkin ada salah satu tambahan sampai di Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-15 itu pun, yaitu tentang pencurian. Kalau Daud tadi ada 4, ya dia tidak mencuri ya. Mungkin mencuri istri ya sudah, tapi yang mencuri ini, tapi harta benda itu dicuri, ini adalah kejadian yang sekarang ini di negara kita. Amin, Bapak Ibu. Berbahagia supaya di jemaat ini tidak seperti itu. Haleluya. Banyak baca firman, merenungkan firman supaya Tuhan bela. Amin. Amin. Dan akhirnya Daud tidak dihukum mati. Dan hanyalah diberitahukan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang nantinya
temukan di dalam perjalanan hidupnya, yaitu dia terancam dari musuh-musuh, juga istrinya juga di siang hari dia akan dibawa oleh musuh-musuh yang dirampasnya, sekalipun sesudah itu dia merampas kembali, dia mengambil kembali. Dan juga di dalam perjalanan itu anak sendiri yaitu Absalom juga pernah menghadang dia, hampir membunuh dia. Haleluya. Inilah kita lihat bahwa itu hukuman. Kalau sekarang di dalam hukuman yang ada di KUP kita, yang ada yaitu hukum ini pembunuhan berencana, itu termasuk di 338 dan 340 ya. Kalau di kita tadi ada di kitab-kitab itu. Terus kenapa saya angkat di Matius? Ini terakhir. Kenapa saya angkat di Matius? Tentang hukum kasih. Kenapa saya angkat? Itu karena ada adilnya. Coba jangan sepasang sekali lagi di ayatnya yang ke-7. Ini tidak rasa belas kasihan, malah sudah diberkati oleh Tuhan. Raja ini dia melakukan hal yang kecil. Coba baca. Iya, 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ya, itu. Terus ayat yang ke-6 tadi itu, apapun yang ilustrasi itu dikatakan oleh CCTV Tuhan, yaitu Nabi Nathan, bahwa dia tidak mengenal belas kasihan. Karena apa? Ibaratnya itu tadi, dia tidak mengetahui bahwa diri dia mengambil orang miskin punya ternak yang hanya 1 ekor saja, dan nantinya dia beranak, sedangkan itu dididik oleh dia, disayangi oleh yang miskin ini. Tapi di waktu tamunya datang, dia ambilnya karena dia tidak mengambil dia punya, karena walaupun banyak dia tidak mengambil itu. Dia mengambil, dia merampas lagi hak orang yang miskin. Haleluya. Betapa kejam kejadian seperti ini. Justru karena itu Matius pasal 22 tentang hukum kasih itu tidak ada berbelas kasihan. Karena hukum yang pertama adalah kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Amin, Bapak Ibu.